bakal bikinin konten bagaimana cara memangkas bobot WR ini cuy. Ada 5 hal ya, tapi sambil gue jelasin sambil kita jalan supaya nggak boring cuy. Ih, keren banget ya pemandangannya tuh. Cia, udah mau sunset nih. Wah, udah paling terbaik sih Bandung nih, daerah atasnya. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja ke hal yang pertama, yaitu kalian bisa mengganti knalpot standar pabrik kalian dengan knalpot aftermarket cuy, atau yang biasa kita sebut knalpot racing ya. Karena knalpot racing ini biasanya mereka bahannya itu stainless steel cuy, atau juga bisa titanium ya. Biasanya titanium tuh dia yang diperuntukkan untuk kompetisi. Nah, untuk hariannya dia pakai stainless steel cuy, yang otomatis bobotnya lebih ringan daripada knalpot standar bawaan pabrik. Selain bisa meringankan bobot WR kalian, tapi juga bisa meningkatkan performa dari WR kalian cuy. Karena kan si sirkulasi antara udara dan CO nya ini dia kan free flow ya, terus bolongannya juga gede dibandingkan dengan knalpot standar, yang pasti bisa bikin tarikan jadi lebih enteng cuy. Tapi di sisi lainnya ya suaranya jadi lebih berisik dibandingkan knalpot standar. Gak semuanya knalpot racing berisik loh cuy, ada juga yang adem dan ngebas. Kalau untuk WR sendiri contohnya ada Rope One, ada Norifumi Rocket 4. Nah, itu dia karakteristiknya ngebas. Halo. Bocil-bocil akamsi. Apabila kalian pengen yang agak berisik ya, agak menggelegar, kalian bisa pakai knalpot yang silencernya pendek ya, diameternya dia pendek dan kecil. Kayak contohnya yang gue pakai ini RSS ataupun Noctus RV1, dia harganya jauh lebih murah daripada Rope One dan Norifumi Rocket 4. Karena ya suaranya nggak seadem mereka gitu cuy. Walaupun kalau tarikan bawahnya mah adem-adem baik. Jadi intinya makin besar silencer knalpotnya atau makin panjang, itu dia makin ngebas ya, makin adem. Tapi kalau misalkan diameternya makin pendek dan makin kecil silencernya, dia semakin berisik cuy. Semakin treble suaranya ya, bukan ngebas. Ya, gue titip pesan kalian, kalau misalkan kalian mengganti knalpot kalian dengan aftermarket, tetap jaga etika. Kalau misalkan kalian lewat pemukiman padat, apalagi malam-malam, ya jangan terlalu digeber-geber lah cuy ya. Kalau di jalan raya mah bebas lah, terserah kalian tuh mah. Gitu cuy. Langsung lanjut ke hal yang nomor 2, yaitu ukuran ban. Nah, tapi ini gue peruntukan untuk yang kalian sudah dimodif supermoto ataupun yang pengen dimodif supermoto ya cuy ya. Karena gue kurang tahu juga sih kalau misalkan ukuran-ukuran ban trail tuh segimana. Tapi jelas yang gue ketahui, kalau misalkan modifikasi supermoto, ukuran yang minimum ukuran 110 depan dan 130 belakang. Nah, itu udah paling minimum lah. Dengan memakai ukuran tersebut, selain bisa meringankan bobot WR kalian, itu juga bisa memangkas tinggi dari WR kalian cuy. Jadi bagi kalian yang tingginya di bawah 170, kalian bisa memakai ukuran ban 110 depan dan 130 belakang. Ya itu terserah lah mereknya mah, tergantung kalian. Kan ada Maxxis, ada Pirelli, ada Corsa. Tapi bang, kalau misalkan pakai ukuran segitu kelihatannya kurus banget, nggak berisi. Ya kalau misalkan mau berisi, pakai ukurannya 120 depan, 140 belakang cuy. Atau bahkan kalian bisa pakai 150 sampai 160 untuk ban belakangnya. Cuman kan patokannya semakin besar ukuran bannya, semakin berat juga tarikan motor kalian cuy, dan bobotnya juga jadi semakin berat. Jadi tergantung kebutuhan kalian sih sebenarnya.
Kalau misalkan kalian yang ingin mengedepankan looks dari motor kalian, ya pakainya yang gede-gede gitu. Cuman kalau yang untuk ya normal-normal aja lah, yang bodo amat kalau looks mah, yang penting tampilan supermoto aja bang, pengen dipakai di aspal ya cukup lah. Kalau untuk ukuran 110 depan 130 belakang mah gitu cuy. Masuk ke hal yang ketiga ya cuy ya, yaitu velg. Ukuran velg yang tidak terlalu besar ya, atau yang kecil lah, cuma jangan yang kecil-kecil juga gitu. Kalau untuk proporsionalnya ya, modif supermoto itu biasanya depan itu pakai ukuran 300 ring 17 dan belakang itu ukuran 350 ring 17 ya cuy ya. Itu udah paling proporsional lah untuk supermoto. Jangan kalian yang lebih kecil lagi atau bahkan lebih besar, itu ya ada plus minusnya sih sebenarnya. Ada juga yang modif seperti ini cuy, nih ya, kayak gini. Nah kalau kata gua sendiri ya sayang sih ya cuy ya kalau dimodif seperti itu. Menurut gua ya, beda-beda tiap orang mah. Ya sayang aja kalau misalkan kalian dipakai harian atau bahkan rumah kalian dilulung yang kayak gini nih, jalan-jalannya tuh janganlah pakai ban-ban cacing atau velg-velg cacing cuy. Soalnya pasti jadi cepet rusak, jadi cepet bengkok nanti velg kalian. Kaki-kaki kalian tuh nggak bakal bertahan lama. Tapi kalau misalkan kalian peruntukannya untuk drag race, untuk sirkuit, ya emang cocoknya pakai ban-ban cacing ya cuy ya, pasti itu mah. Velgnya juga yang kecil gitu. Pemilihan velg itu juga perlu diperhatikan loh cuy ya, karena velg juga ada beberapa varian, ada beberapa tipe. Ada yang tipenya untuk jalanan kota biasa, ada yang untuk jalanan ekstrim, ada juga yang untuk kompetisi gitu cuy ya. Semakin mahal harga velgnya, biasanya semakin kuat cuy, dan semakin ringan juga. Ya kalau misalkan kalian yang pengen yang ringan dan kuat, ya pakainya TK atau enggak XL Takasago. Nah itu udah pasti. Kalau pakai velg TK atau XL mah ban kecil juga nggak masalah sih menurut gua ya, kayak 110 depan 130 belakang itu. Cuman kalau misalkan kalian yang masih pakai Virosi kayak gua atau bahkan Sprint XD, rekomendasi gua ya jangan pakai ban kecil lah, minimal depan 120 belakang 140. Takutnya kalau kalian masih pakai velg Sprint XD terus bannya kecil, nanti velgnya cepet bengkok cuy ya. Apalagi kalau kalian yang sering lewat jalanan jelek. Kalau jalanan kota mah aman-aman aja sih. Lanjut ke hal yang keempat, yaitu tangki bensin. Udah gua bahas juga sebelumnya ya di video yang ini, kalian bisa tonton dulu jadi biar lebih ngerti lah ya. Nah, tangki bensin WR ini kan kapasitasnya cukup besar ya, mencapai 8,1 liter cuy. Jauh lebih besar dibandingkan kompetitornya. Kan CRF tuh 7,2 ya kalau nggak salah. Terus KLX BF tuh 6,9. Nah kalau WR tuh 8,1 liter cuy. Loh kenapa kok bensin bisa pengaruh sih bang? Ya bisa lah, karena kalau misalkan kalian isi bensinnya full tank, ya pasti jadi lebih berat cuy. Tumpuannya tuh di tengah sampai ke depan. Jadi kalau misalkan kalian peruntukannya untuk terabasan atau bahkan wili-wili, jadi jauh lebih berat cuy. Jadi saran gua kalau misalkan kalian yang ingin dipakai terabasan atau wili-wili, biasanya dia cuma ngisi 2 atau 3 bar aja. Ya kalau Pertamaxnya 20.000 sampai 30.000 udah cukup lah ya. Beda halnya kalau misalkan pemakaian harian ataupun touring, kan ya itu mah jelas harus full tank ya cuy ya. Kalau touring mah kan yang dikejar durasi perjalanan dan jarak perjalanan gitu cuy. Makanya kalau isi full tank ya nggak masalah. Oke, lanjut ke hal yang kelima cuy. Wah macet Hal yang kelima adalah mengganti atau mencopot beberapa part body yang tidak begitu vital ya cuy ya. Contohnya kayak spakbor belakang. Nah, spakbor belakang ini kan gede ya, dia tuh lebar terus berat, dan modelnya juga terkesan jadul kalau kata gue ya, karena lampu sennya tuh lampu sen yang timbul gitu lah kiri ke kanan.
Nah makanya untuk memangkas bobot WR ini, kalian bisa mencopot spakbor tersebut atau bahkan bisa menggantinya dengan spakbor yang lebih kecil cuy. Bukan spakbor ya, stop lamp tail tidy. Nah yang kayak gini itu ukurannya jauh lebih kecil dan jauh lebih ringan. Malah ini lebih praktis gitu ya tail tidy yang ini mah, karena dia udah 3-in-1 cuy. Beda kalau misalkan spakbor ori WR kan dia nggak 3-in-1, masih terpisah lampu sennya. Makanya lebih efektif dan lebih lebih bagus sih menurut gue ya. Terus looknya juga jadi lebih ganteng kalau pakai ini tuh, karena minimalis. Nah itu bisa menjadi opsional ya untuk kalian. Selain kalian bisa mengganti spakbor kalian menjadi stop lamp tail tidy, kalian juga bisa mengganti dengan cukup memasang lampu tanpa tail tidy saja. Nah, lampunya ini model KTM kayak gua yang udah punya dudukannya sendiri, jadi nggak perlu harus pasang spakbor. Cuman di sisi negatifnya, kalau misalkan kalian pakai model KTM kayak gua, terus tail tidy stop lamp 3-in-1 kayak tadi, itu nyipratnya bakalan biadab ya cuy ya. Bahkan bisa sampai helm kalian nyipratnya ya. Kalau misalkan hujan atau banjir, bagian belakang tuh udah bakal habis lah sama cipratan. Itulah sisi negatifnya kalau misalkan pakai dua hal yang gua sebut tadi gitu cuy. Selanjutnya, selain spakbor juga kalian bisa mengganti lampu batok depan kalian dengan papan nomor cuy. Iya betul sekali, papan nomor ya. Nah kayak gini, nah itu kalian bisa ganti. Cuman biasanya kalau misalkan pakai papan nomor kayak gitu, biasanya speedometer juga dicopot cuy, biar nggak jenong dia. Soalnya kalau pakai papan nomor tuh pasti jadi jenong pas speedometernya belum dicabut ya. Jadi dia kurang pas aja. Cuman di sisi negatifnya ya, kalian nggak bisa lihat odometer kalian cuy ya. Oke lah, kalau untuk kecepatan mungkin kalian kurang memperhatikan ya, gue tau lah otak-otak kalian kan. Terus jam juga nggak terlalu penting gitu, kilometer juga apalagi. Nah paling yang penting itu ini indikator bensin cuy. Nah, kan kita berpatokannya sama indikator bensin ya, kalau mau habis atau enggaknya. Nah kalau misalkan speedometer dicabut, otomatis kalian harus ngeceknya secara manual. Kayak misalkan digoyang-goyangin motornya ya, biasanya kan kerasa tuh kalau masih ada bensinnya. Atau enggak, kalian harus buka tutup tangki bensinnya ini. Nah itu kan kurang efektif ya, kurang maksimal jadinya. Jadi ribet cuy. Masa tiap berapa kilo cek tangki, berapa kilo cek tangki. Nah, makanya ya itu terserah kalian lah, itu opsional. Cuman kalau gua pribadi sih nggak perlu ya, mending pakai speedometer aja, pakai batok ori udah paling bagus. Kecuali kalau misalkan WR kalian udah USD ya, udah diganti USD. Nah pakai papan nomor mah cakep-cakep baik, karena dia kelihatannya berotot gitu ya, gambot. Kalau misalkan masih pakai teleskopik mah kurang. Jadi begitu cuy. Intinya bisa mengganti atau mencopot beberapa part body dari motor yang tidak begitu vital ya. Nah begitulah 5 solusi untuk memangkas bobot WR ya cuy ya. Apabila kalian ada tambahan atau mungkin koreksi yang gue sebut barusan, silahkan tuliskan komen di bawah ya cuy ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.